Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maidia Trisna, mahasiswi jurusan PIAUD, akan menjelaskan pembelajaran bimbingan konseling khususnya kepada anak usia dini, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen yang terhormat Ibu Nur Hayati, MPSI. Oke, segera kita mulai ya. Pendirian bimbingan konseling di era zaman sekarang ini sudah semakin banyak. Di sekolah-sekolah, apalagi di sekolah menengah ke atas, di situ terdapat bimbingan dan konseling yang disediakan oleh pihak sekolah. Sebenarnya apa sih bimbingan dan konseling itu? Apa tujuan dan siapakah bimbingan konseling, serta perlukah anak usia dini melakukan bimbingan konseling? Menurut Grow and Grow, bimbingan diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seorang individu dan dari setiap usia, yang mana tujuannya untuk menolongnya mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya serta memikul bebannya sendiri. Sedangkan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan oleh guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut. Pada satuan PAUD, bimbingan dan konseling kebanyakan tidak dilakukan oleh konselor anak, melainkan oleh guru sendirilah yang terjun langsung dalam pemberian bantuan dan bimbingan terhadap anak maupun orang tua. Guru PAUD bekerja sama secara multifungsi, yaitu sebagai pemberi bantuan atau bimbingan konseling, sebagai tenaga pendidik bagi peserta didiknya, sebagai ibu kedua bagi anak di tempat belajar atau sekolah. Maka dari itu, guru PAUD hendaklah berkompeten, lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Mengembangkan potensi yang dimiliki anak, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, bimbingan konseling yang dilakukan dapat memberikan pandangan maupun pengertian terhadap orang tua anak tersebut agar orang tua mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Membantu orang tua mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya dengan taraf kemampuan, kecerdasan, fisik, dan indranya. Memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Suatu bimbingan konseling diberikan untuk semua anak, tidak hanya anak yang bermasalah. Pemberian bimbingan yang baik akan memberikan hasil yang baik pula dari suatu proses yang dilakukan. Bimbingan yang dilakukan harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak, meliputi nilai agama dan moral, kognitif, kecerdasan sosial emosional, fisik motorik, serta keterampilan dan seni anak. Nah, mungkin itu aja video ya, pembelajaran pembelajaran bimbingan konseling pada anak usia dini. Mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.